Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi dalam Rocky. Oke, masih senang? Pagi-pagi semangat? Semangat. Semangat lagi. Sekarang kita ada di live di Rocky Kilo 21. Enggak, puji Tuhan. Ya. Siapa yang datang pagi-pagi langsung mandi? Sorry kakak salah. Bangun pagi, langsung mandi, langsung sarapan, siap-siap datang ke gereja dengan sukacita. Angkat tangannya. Ya. Adik-adik yang di rumah juga ya. Kita persiapkan hari Minggu dengan sukacita karena kita mau ibadah ibadah online Rocky, dan sekarang kita lagi tag di Rocky Kilo 21. Oke adik-adik, sudah semangat memuji Tuhan? Sudah. Sudah semangat mau dengar firman Tuhan? Sudah. Kalau sudah semangat, tapi sebelumnya kakak minta duduk yang manis. Ya, jangan ganggu temannya, jangan cuil-cuil temannya. Kakak minta selama beribadah kita harus tertib. Juga teman-teman yang di rumah, ayo kita
kita tertib ya. Kita nggak boleh ganggu adiknya, nggak boleh ganggu kakaknya. Selama beribadah kita harus tertib karena kita bukan menonton ibadah, tetapi kita ibadah roki di rumah bersama-sama teman Kilo 21. Adik-adik yang ada di Kilo 21 sama adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Jadi kita panggil adik Liliana. Nah, Liliana mau berdoa. Semuanya jika berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah roki. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Amin. Amin. Oke. Kita sudah siap mau memuji Tuhan? Sudah. Sudah. Oke.
dengan hatinya kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Semuanya sikap menyembah, nggak ada yang main-main, nggak ada yang toel kanan kiri. Adik-adik di rumah juga semuanya sikap menyembah, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Siap mendengarkan firman? Saya. Oke. Kita panggilnya. Kita panggil siapa? Tuhan. Kita panggil Tuhan. Tuhan udah ada di sini. Gak dipanggil Tuhan, Tuhan udah ada di tempat ini. Kita panggil Kak Wendy. Silakan Kak Wendy. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi semua.
Yang ada di Rocky Kilo 21 sama yang ada di rumah. Kak Wendy sangat senang pagi hari ini masih bisa melayani Tuhan, masih bisa melayani adik-adik yang ada di Rocky Kilo 21 maupun yang ada di rumah. Nah, ada bawa kitab? Ada aku. Ya. Di rumah tolong siapin Alkitab buat adik yang di rumah. Ya. Duduk aja aku yang ngambil kan. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tutup kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Tuhan begitu luar biasa mengumpulkan kami yang berada di Rocky Kilo 21 maupun yang ada di rumah. Kami akan percaya Tuhan, kuasa dan kasih karunia Tuhan sama kami terima baik yang di Rocky Kilo 21 maupun yang di rumah. Penyertaan Allah luar biasa, dan kami yang percaya Tuhan, kami dalam keadaan sehat-sehat semua, dan kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami karena kami adalah anak-Mu Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Buka Alkitabnya masing-masing. Yang di rumah sudah siap? Buka Alkitabnya di kitab Mazmur 119 ayat 1. Kita baca sama-sama. Ya. Oke, yang di rumah sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, siapa yang tahu arti Taurat? Di rumah tahu? Itu marah. Apa arti Taurat? Taurat, bukan tauran. Taurat. Ada yang tahu arti Taurat? Bukan urat. Taurat bukan urat, bukan tauran, ya. Taurat itu adalah perintah. Taurat itu perintah yang dari mana? Dari Tuhan. Buat siapa? Buat adik-adik. Taurat itu mengajarkan kita seperti ini. Kalau kita mau menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita hidup benar, kita seperti ini. Tahu ini apa? Ini pot kembang. Kalau kita rawat baik-baik dan kita kasih benih, dia pasti akan tumbuh kembang yang bagus. Nah, luar biasa kan? Nah, asal kita bisa merawatnya. Kalau kita bisa merawatnya, sama dengan perintah. Kalau kita turuti perintah, kita akan menghasilkan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Indah maksudnya apa, Kak? Ya, kehidupan kita bisa menjadi terang buat siapa saja. Teman-teman lihat kita, itu anak-anak Rocky loh, hebat. Kenapa? Karena dia selalu taat sama orang tua, taat sama orang yang lebih tua dari dia, menghargai orang yang lebih tua dari dia. Hidupnya bagus loh. Tidak suka ganggu temennya, tidak suka mencelakai temennya. Dia orangnya sopan. Nah, itu bagian dari Taurat. Kita mentaati apa? Firman. Sekarang Kak Wendy mau tanya, kita semua tahu Taurat itu dari mana? Dari mana? Taurat dari Tuhan itu kita taunya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di rumah tahu? Kalau kita suka membaca Alkitab, kalau ini mau tanya di sini, siapa yang hobi atau suka sekali baca Alkitab di rumah? 2 orang aja, 3, 4. Wah,
semua di rumah juga Kak Wendy harap semua suka baca firman. Kenapa? Baca firman itu, di dalam firman itu baik. Betul. Dalam firman itu baik, mengajarkan kita hal-hal yang baik. Tidak ada dalam firman Tuhan mengajarkan hal yang salah. Tidak ada. Firman Tuhan mengajarkan kita hal yang baik, menata kehidupan kita supaya hidup serupa dengan siapa? Tuhan. Kita bisa sekaya Tuhan? Bisa. Kata siapa enggak bisa? Bisa. Yang penting kita mau belajar sama firman Tuhan. Belajar firman Tuhan lewat apa? Baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, rajin baca Alkitab setiap hari. Rajin berdoa. Iya, rajin berdoa. Wah, Tuhan pasti bisa pimpin kita. Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi terang, menjadi orang yang dihargai, menjadi orang yang disenengin dimanapun kita berada. Iya, disayang sama orang. Nah, kalau kita tidak belajar firman, tidak suka baca firman Tuhan, hidup kita nanti tidak bisa dibilang apa? Bukan putus. Hidup kita tidak akan teratur. Kalau hidup kita tidak teratur, kita bisa ngelawan orang tua. Sama seperti besi sekuat apapun, seperti ini. Besi sekuat apapun, kalau kita tidak merawatnya dengan baik, lama-lama dia akan patah. Wah, kalau kita tidak bisa ngerawatnya dengan baik, bisa patah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup benar sama Tuhan, nanti kita apa? Bukan cuma patah lagi. Kita tidak dilihat sama orang, ngapain jadi orang Kristen? Itu orang Kristen tuh anak sekolah minggu tapi nakalnya minta ampun. Dia nak mau denger-dengeran sama orang tuanya. Itu tidak baik. Tapi bagaimana kalau kita dihargain sama orang karena apa? Kita rajin baca firman Tuhan. Seperti yang di dalam Alkitab, siapa yang pernah dengar Pak Esra? Ada yang pernah dengar Esra? Esra itu adalah imam, ahli yang tahu, ahli firman Tuhan, dan ahli Taurat. Dia yang mengetahui hukum-hukum Allah. Nah, karena dia sering baca firman Tuhan, dia senang baca firman Tuhan, dia tahu. Dia malah diutus raja untuk mengatur ibadah. Mengatur ibadah karena apa? Orang Israel pada waktu itu sudah rusak. Kehidupannya sudah rusak. Moralnya sudah rusak. Moralnya apa itu? Harga diri, perbuatannya itu sudah rusak semua. Sudah banyak berbuat dosa. Nah, maka dari itu si Pak Esra ini, Imam Esra ini disuruh atau diutus oleh raja untuk mendidik kembali bangsa Israel untuk kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau kita sering baca firman Tuhan, kita akan seperti Pak Esra, yang hidupnya benar, hidupnya berkenan sama Tuhan, mau ditata, mau diurus sama Tuhan, supaya apa? Hidupnya benar. Orang juga akan melihat, oh ini toh yang namanya orang Kristen. Dikira orang-orang Kristen itu sukanya cuman main-main aja, suka ngerjain temennya, atau suka ambil barang orang. Ada orang yang menilai seperti itu, atau dia cuma datangnya ke sana nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, apa semua. Tapi kan orang tidak melihat kehidupan kita sebenarnya kalau kita baca firman. Kalau kita hidup dengan firman, kita setiap hari rajin baca Alkitab, setiap hari kita berdoa, hidup dekat dengan Tuhan. Wah, dibilang orang apa? Pasti hidup kita akan benar. Kak Wendy mau tanya, adakah di dalam Alkitab diajarkan kamu harus mukul temanmu, kamu harus ambil barang temanmu, jangan tidak perlu bertanya, langsung ambil? Adakah begitu? Atau adakah di dalam Alkitab diajarin ngelawan orang tua? Adakah begitu? Enggak ada. Tuhan pasti mengajarkan kita untuk menjadi baik serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita
Jadi kalau kita sering baca firman Tuhan, setiap hari kita dilatih dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan mengajarkan kita lebih baik. Firman Tuhan itu yang akan mengatur hidup kita, bukan kita diatur oleh orang lain untuk berbuat jahat. Tetapi kalau kita hidup benar sama Tuhan, Tuhan akan pakai kita lebih lagi. Jangan bilang, oh kak, saya ini masih kecil kak, mana bisa saya seperti itu, mana bisa saya seperti Yesus, mana bisa saya seperti Nabi Esra. Bisa, yang penting kita hidup benar dulu. Hidup baik dalam artian kita baca firman Tuhan, kita kerjakan, kita lakukan apa yang di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan menerangi hidup kita. Bukan pakai lampu kak, neranginnya gini, kita jalan diterangin sama lampu, enggak. Tapi firman Tuhan yang akan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang penting kita benar-benar hidup sama Tuhan. Rajin baca Alkitab, berdoa. Apa yang dikasih tahu sama orang tua harus kita dengar. Jangan kita lawan. Apalagi dalam keadaan sementara seperti sekarang ini, kita lebih banyak di rumah, tidak di sekolah. Kalau di sekolah kan kita sering diajar sama guru. Nah di rumah sekarang kita beda, kita diajari sama orang tua. Memang ada guru yang ngajarkan kita lewat handphone, lewat Zoom, atau lewat PR, atau lewat TV. Tetapi kebanyakan kita sama orang tua atau sama siapa? Di rumah sama orang tua, sama mama papa, sama mami papi. Kita lebih banyak dengan orang tua. Nah sekarang kadang kita merasa, iya bosen kak di rumah, setiap hari ketemu orang tua, setiap hari ketemu mami papi. Males dong di rumah, baru sering dimarahin. Nanti dulu. Kita dimarahin karena apa? Kalau kita salah, wajar kita dimarahin sama orang tua. Kalau kita disuruh belajar kita ngelawan, wajar dimarahin sama orang tua. Tapi kalau kita benar-benar belajar, baru kita turut perintah orang tua, apa yang orang tua bilang. Suruh belajar kita lakukan, suruh mandi kita lakukan, suruh apa lagi, bantu orang tua kita lakukan. Coba kalau semuanya kita lakukan tanpa diperintah, siapa yang senang? Kak Weni mau tanya. Ayo, siapa yang senang? Kita semua senang. Kenapa? Tidak dimarahin. Hidup kita akan lebih bahagia, lebih bersuka cita. Kenapa? Tidak perlu disuruh. Kerjain PR di rumah ya, atau kerjain PR sekarang yang diminta guru. Tidak perlu kita diteriak-teriakin gitu. Kali tanya, kerjain PR? Sudah mami. Kerjain ini? Sudah mami. Oh, orang tua akan senang dan kita akan merasa bahagia, baik. Kita akan merasa senang. Karena apa? Hidup kita tidak diatur oleh dunia. Maksudnya dunia apa ini? Pengaruh-pengaruh dari teman yang nggak baik. Seperti apa? Kita ambil yuk buah di sana. Itu punya orang loh. Kita kasih tahu. Itu punya orang loh. Nggak apa-apa. Kita ambil aja, orangnya nggak tahu. Nggak boleh. Atau kita gini, ambil uang mama yuk. Kita pakai belanja. Loh itu jangan, itu dipakai buat yang lain. Nggak apa-apa kok, mami nggak tahu, nggak boleh. Atau dikasih tahu mama, malah ngelawan, malah teriak sama orang tua, itu nggak baik. Ya, kita harus hidup benar seperti siapa? Tuhan yang sudah benar. Seperti Nabi Esra. Dia mau tunduk akan firman, dan dia hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, hidup kita akan berbahagia. Oke? Ya, kita baca ayat hafalan dulu. Untuk yang kelas kecil yang ada di rumah, kita baca ayat hafalan ya. Untuk kelas kecil, kita buka di dalam kitab ayat hafalan untuk kelas kecil ya. Untuk kelas kecil kita buka dalam kitab Yesaya 40 ayat 8. Nah, coba buka semua dulu, enggak apa-apa. Kita buka dulu Yesaya 40 ayat 8. Yang punya Alkitab. Sudah dapat? Yang di rumah maupun yang ada di Rocky Kilo 21?
Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Ini untuk kelas kecil ya. Yesaya 40 ayat 8. Gak apa-apa, kita baca. Lebih banyak baca firman, lebih banyak mengerti. Baik, bagus juga ayat ini. Sama-sama kita baca ya. Sudah dapat? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, itu hebat tak? Rumput bisa apa? Layu. Tanaman bisa layu, pohon bisa tumbang, pohon bisa rebah, tetapi firman Tuhan tidak pernah tumbang, tidak pernah layu. Apalagi kalau kita lakukan, kita baca setiap hari, kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari, tidak akan layu, tidak akan habis. Oke, yang untuk kelas besar di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di firman itu sudah dibilang apa? Betul kan? Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk melatih hidup kita untuk menjadi benar, memperbaiki yang salah. Kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa dididik, kita bisa diajar, kita bisa diatur dari hidup yang tidak benar menjadi benar. Jadi kita harus banyak belajar, baca Alkitab di rumah maupun melakukannya, jangan cuma baca. Oke? Nanti setelah ini Kak Wendy minta adik-adik hafal. Nanti sebentar, kalau sudah hafal, nanti sama Kak Lori. Oke? Tahu Kak Lori? Sudah kenal? Sudah nih. Lilian sudah kenal Kak Lori? Udah, hebat dong semua. Oke. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Dan setelah ini kita akan aktivitas sama Kak Lori. Oke? Tapi sebelum itu kita lipat tangan dulu. Tunduk kepala semuanya. Sudah? Oke, yang di rumah maupun yang ada di Rocky Kilo 21, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kami masih diajar oleh Engkau ya Tuhan, melalui Nabi Esra Tuhan, yang hidupnya benar, hidupnya taat akan firman-Mu ya Bapa. Hidupnya benar dalam mengikuti Taurat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk seperti Engkau ya Tuhan, seperti Nabi Esra juga ya Tuhan, yang senang akan firman-Mu ya Bapa. Kami mau latih hidup kami untuk belajar ya Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dan melakukan semua perintah yang berada dalam firman-Mu ya Tuhan, untuk kami pakai dalam masa kami bertumbuh ya Tuhan, kami sekolah maupun kami ada di rumah ya Tuhan. Oh, pakai kami terus ya Tuhan, pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan, supaya berkenan terus kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Bapa, memberkati kakak-kakak ya Tuhan, yang sudah mengajar kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu selalu turun atas kakak-kakak kami ya Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan akan menerima firman yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur buat firman pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita panggil sama-sama Kak Lori untuk aktivitasnya ya. Oke, Kak Lori silakan. Oke, Kak Wendy, terima kasih. Iya. Oh, itu kembang. Masih penasaran nanti ya. Yuk, gerak dulu yuk. Nah, pakai rapi ya. Oke.
cabut dulu. Gimana ceritanya hari ini? Ceritanya gimana hari ini? Luar biasa nggak? Luar biasa kan? Siapa biasa-biasa aja? Luar biasa dong. Coba kalau Ri mau tanya, tadi Kak Wendy cerita tentang apa ya? Tentang? Ya, tentang Nabi Esra. Nabi Esra itu kenapa? Suka baca Alkitab, betul. Sekarang kalau Ri mau nanya, adik-adik Rocky di sini yang di Kilo 21 dan di rumah, kira-kira suka nggak ya baca Alkitab? Suka ya. Nah, aktivitas kalori hari ini, kalori juga mau berhubungan nih sama ceritanya Kak Wendy, ya, yaitu anak Rocky yang mencintai firman. Seperti apa Kak? Sebentar, kalori ke pojok dulu ya. Agak geser nah bahannya kalori ini. Oke. Nah, kita akan buat papet di mana anak Rocky yang mencintai firman. Nah, kan? Ini iya, ini bisa bergerak ya. Atas ke bawah, ke atas ke bawah ya. Ini kalori nih. Ini kalori ya. Kalori nih. Kalori suka baca Alkitab. Cerita yang kalori suka apa? Nih, ada ikan paus, terus ada tulisan Yunus. Kalian tahu nggak ceritanya? Yang di rumah tahu nggak ceritanya? Iya, Yunus di dalam ikan paus. Nah, kalori sekarang mengajak kalian yang di sini dan juga di rumah untuk mengerjakan aktivitas ini bersama-sama ya. Oke? Oke. Sementara kalori menjelaskan kepada teman-teman di rumah, nanti Kak Vina membantu adik-adik untuk mendapat bahannya ya. Untuk yang di rumah, siapkan dulu bahannya yang sudah kalori sharing lewat WhatsApp kedua orang tua kalian. Ada yang kita perlu, ada cups kertas atau cup plastik. Terus ada 3 buah sedotan ya, yang bengkok ya, yang bisa dibengkokkan ya. 3 buah. Terus kita ada alat perekat. Di sini kalori bawa double tape ya. Kalau yang di rumah punya lem tembak juga boleh pakai lem tembak ya. Terus kita butuh alat mewarnai ya, alat mewarnai. Ya, di sini kalori bawa pensil warna dan juga spidol, bisa dipakai dua-duanya. Gak apa-apa ya. Adik-adik di sini lagi oper-operan bahan. Kalian di rumah disiapkan ya. Terus kalori juga butuh karton ya, karton putih ya. Sebentar. Ah, karton warna putih. Ini gunanya buat apa? Buat kita menggambar kepala dan juga Alkitab dan kisah ya, kisah Alkitab yang kalian paling favorit ya. Oke, jangan lupa kita juga butuh gunting dan juga solasi bening ya. Oke, ada dari sini semua udah dapat ya? Kertas, sebentar ya. Ya, sebentar. Kertasnya masih di Kak Icat, boleh bantuin. Ada Kak Icat ya di sini juga. Boleh bantuin kasih kertas ke adik-adik yang belum. Ada Ruli sama L. Satu aja dulu Kak. Satu ya. Oke, Kak Vina lagi ngambilin buat pensil warna. Adik-adik di rumah juga siapin ya sebelum kita mulai ya. Oke. Ya. Boleh. Oke, yang pertama kita siapin cupnya dulu. Cupnya dulu, ada di rumah siapin cupnya dulu. Ini kakak pakai paper cup ya. Kalau yang ada di rumah pakai plastik, boleh dilapisin dulu dengan kertas seperti biasa ya. Kalian gambar dulu, gambar di cupnya. Ini cup kertas, bisa digambar ya. Boleh digambar dan bikin pernyataan. Nih, di sini kalori cinta firman. Tulis nama kalian, bahwa kalian cinta firman ya. Tulis kreasi apapun yang kalian kreasikan boleh ya. Ada di rumah juga ya, tulis nama cinta firman atau enggak pernyataan aku cinta firman.
firman. Ini kalori sudah buat nih di rumah. Aku cinta firman, ya. Boleh aku, boleh nama. Ya, boleh aku, boleh nama. Ya. Misalnya El cinta firman, Ruli cinta firman, ya. Ini Kak Lori cinta firman atau enggak aku cinta firman. Boleh, ya. Ditulis dulu, aku cinta firman. Boleh dihias-hias, hiasnya terserah kalian. Yang di rumah juga hiasnya terserah kalian. Di sini kalori hiasnya ada cerita-cerita lain yang kalori suka. Di sini ada tongkat Musa, ada sumurnya Yunus, ada singanya Daniel, ya. Ada ali-alinya Daud waktu melawan Goliat. Terus ada juga bahteranya Nabi Nuh. Boleh. Semua cerita yang kalian sukai di Alkitab boleh kalian tulis di cupnya, atau nggak yang pakai plastik, cup plastik boleh dilapis kiri dulu dengan kertas, ya. Nanti kalian baru tulis dan gambar gelasnya. Sudah? Tulis aku cinta firman? Sudah? Atau El cinta firman? Noe cinta firman? Ruli cinta firman? Boleh, ya. Tulis saja, tulis dulu, ya. Kalian hias-hias nantinya, boleh ya. Oke. Ya, sambil adik-adik di sini mengerjakan. Kak Lori lanjut dulu buat adik-adik di rumah, ya. Nanti kalian tinggal mengikuti aja, ya. Nah, setelah dihias cupnya, nanti ambil sedotannya, ya. 3 sedotannya, ya. 3 sedotannya. Ya, 3 sedotannya. Sudah? Oke, terus ambil solasi beningnya, ya. Nanti yang di sini dikasih Kak Vina, ya. Solasi beningnya ditunggu, ya. Yang di rumah 3 sedotan, ya. Yang ditekuknya yang di atas, ya. Yang sisa tekukannya di atas. Nanti kita satukan dengan solatip, ya. Kalori lakukan dulu, nanti kalian coba praktekkan di rumah, ya. Ya, yang di sini juga sama, ya. Kalau sudah menggambar gelasnya, kalian boleh lakukan langkah selanjutnya. Oke, ambil dulu solasi beningnya, terus kalian jejer dulu jadi 3, terus kalian ikat dengan solatifnya, ya. Kalori contohkan dulu. Pokoknya disatukan pakai solatif. Nah, 3 ini dijajarin. Udah, cupnya udah dijajarin, 3 dijadiin 1, diikat sama solatif. Oke, di rumah juga, ya. Tinggal direkatkan di solatif, ya. Nah, jadinya begini. Sudah? Ya, jajarin 3 dulu. Jajarin 3, kalau sudah dihias cupnya. Pelan-pelan, ya. Ya, sambil mengerjakan, ya. Oke. Kalori lanjut, ya. Adik-adik yang di sini biar bisa. Oke, setelah tadi digambar, kalian bolongin sisi kanan, sisi kiri dan bawah. Ya. Sisi kanan. Ini, ya. Kalau kalian lihat ada bolongan. Sisi kiri ada bolongan. Ya. Dan bawah juga ada bolongan. Ya, yang di rumah, ya. Di solasinya dibalutnya di atasnya, ya, jangan ditekukannya, ya. Di atasnya, ya. Di paling atas. Ya, jangan ditekukannya karena tekukannya nanti, ya. Nih, solasinya di sininya. Di sininya, ya. Ya, di ujung ini, jangan ditekukannya. Di rumah juga, ya, sama, ya. Oke, kita lanjut. Setelah dibolongin, ya, nanti bolonginnya kalian ukur aja pakai tangan, ya. Kanan kiri diukur, terus habis itu nanti dibolongin. Bolonginnya nanti kalori pakai obeng, ya, obeng. Nanti yang bolongin nanti dibantu sama Kak Vina, ya, atau kan kakak yang sudah besar. Boleh, ya, Kak, nanti dibantu dibolongin, ya. Ada di rumah dibolongin boleh pakai cutter, terus
nanti kalau yang cup kertas pakai karter sedikit, nanti kalian dorong pakai ujung pensil atau enggak ujung sedotannya bisa ya kalau yang kertas. Tapi kalau yang plastik mungkin kalian harus bolonginnya boleh pakai obeng, cutter, nanti tinggal didorong ya. Oke, Kak Vina boleh dibolongin nanti bawah, kanan sama kiri, dibantu adik-adiknya. Sini, Lilian nanti dibantu Kak Vina ya. Oke. Sudah dibolongin, kita masukin sedotannya. Kalori di sini langsung ya. Ini buat adik-adik di rumah, nanti kalian tinggal mengikuti aja ya. Kita masukin sedotannya ya. Sedotannya kanan kiri. Ya. Kalian masukin sedotannya kanan, kiri, bawah ya. Ini kalori coba dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Yang tadi 3 sedotan tadi yang sudah kita rekatkan, terus kita masukkan ke lubang yang kita buat ya. Jadinya seperti ini. Ya. Ya, dari atas ya masuknya, jangan dari bawah ya. Ya, masukin kanan kiri dulu. Kanan kiri dulu dimasukin, baru bawahnya. Oke, kalori lanjut ya. Lanjut ya. Oke, sudah ya, sudah ini badannya kita udah jadi nih. Badannya kita udah jadi ya. Nah, tinggal kepala dan Bible-nya dan kisah cerita apa yang mau kalian paling favorit. Nah, di sini kalori udah gambar nih. Nah, kalori udah gambar di rumah ya. Kalau kalian susah buat wajah kalian, nggak apa-apa, bulat aja dari gelasnya, dari cupnya itu kalian buat buletan. Nanti kalian buat mata, buat hidung, sama buat mulut ya, boleh ya. Kalau kesulitan, kalau bisa gambar, digambar, silakan digambar ya. Tapi kalau nggak bisa, buat sebisa kalian ya. Ini kalori udah gambar, ada mukanya kalori, ada Bible-nya, ada Alkitabnya, dan ada kisah yang kalori suka juga. Di sini ada Tuhan Yesus meredakan angin ribut ya. Jadi kalori gambar perahu, terus ada badai, terus ada laut. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa gambar, bisa ditulis pakai tangan ya. Adik-adik di rumah ditulisan aja. Misalnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, misalnya Daniel di dalam gua singa. Nah, mana kisah favorit kalian dalam Alkitab? Itu yang kalian tulis ya, kalian buat ya. Oke? Sudah? Di sini bisa semua? Ya, ditekuk. Kalau sudah, ini nanti digunting ya. Kalori gunting dulu sambil kalian mengerjakan. Sudah? Adek bisa? Bisa? Gak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Nanti bisa dilanjut kok ya. Bisa dilanjut, yang kalau yang di sini bisa lanjut di rumah ya. Boleh. Yang di rumah kalau udah gambar digunting ya gambarnya. Di itu yang kalau di kilo 21 sudah diprintkan sama kakak Rokinya ya. Kalau di rumah harus berkreasi ya, digambar ya. Kalau di sini masalahnya waktu adik-adik. Ya, itu yang sudah dibagikan, digunting ya untuk wajahnya. Terus Bible-nya. Gimana adik-adik di rumah bisa? Bisa ya. Tinggal gambar wajahnya kita ya. Terus gambar lagi Alkitab, buku Alkitab, terus gambar lagi kisah Alkitab yang kalian favoritkan. Waduh, favoritku banyak Kak. Ya salah satunya aja ya. Salah satunya aja. Boleh diangkat kayak kalori kan. Tadi kalori bikin kisah Yunus di perut ikan paus. Nah sekarang kalori ngangkat cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Pelan-pelan ya, tangan-tangannya dulu El. Tangan-tangannya dulu yang kamu tekuk untuk masuk, baru. Nah ini kita nggak perlu sepanjang ini ya.
ini kan kepanjangan, nanti boleh dipotong sedikit ya. Ya, potongnya kira-kira aja. Kalian maunya seberapa, tapi jangan terlalu pendek. Oke. Bisa ambil dari bawah di sini loh. Nah, ini gambar-gambarnya sudah kalori potong nih ya. Tuh. Nih kalori tinggal tempel di sini. Pakai apa? Pakai double tip. Ya. Double tipnya ya, kalori tempelkan dulu. Ya, sebentar. Kalori tempelkan double tipnya di mana? Nah, ini kan ngadep depan nih. Nah, tempel double tipnya di bagian kepala yang 3 ini dan tangannya ya, kanan kirinya. Ini kalori tempelkan dulu. Ya. Yang adik-adik di sini mengikuti ya. Kalori buka dulu double tipnya. Atau bisa juga dipasang di gambarnya ya. Nah, ini kalori nempelin mukanya nih. Ya. Kalian boleh pakai lem tembak juga kalau di rumah nih. Kalori sudah ini ya. Tuh, kalori sudah tempel kepalanya tuh. Ya. Tinggal tangannya tuh. Kalau kalian susah memasukkan sedotan ke lubangnya, kalian boleh potong sedikit. Potong sedikit untuk bagian tangannya. Jadi lebih memudahkan kalian untuk masukinnya ya. Nah, harus dikira-kira ya, potongnya dikira-kira yang rata ya. Kalau enggak itu ditekuk aja ya. Ya, kalori nggak apa-apa ya, sambil bicara sama teman-teman kalian di sini yang di rumah terus mengerjakan ya. Oke. Selanjutnya kalori mau tempelin Alkitabnya. Ya. Tuh, kayak yang dicontohin Kak Vina ya. Kalau double tape-nya ditempelin terserah kalian ya. Boleh kayak melingkar begini, boleh berdiri terus dibelut, ya nggak apa-apa ya, terserah kalian ya. Kalau yang pakai lem tembak juga sama ya. Kalian kira-kira ya. Kira-kira ya. Dikira-kira, di kalori tempelin satunya, cerita Alkitabnya. Yang di rumah juga untuk balutnya agak ini ya, agak kenceng ya, agak banyak solasinya ya, biar apa yang 3 di atas itu nggak gerak-gerak kemana-mana ya. Oke, sekarang tinggal sudah kakak tempelkan Bible-nya, kepalanya juga sudah, kakak tinggal tempelkan kisah ya, yang kalori buat tadi. Ini kalori buat Tuhan Yesus meredakan angin ribut ya. Kalian tempel. Ya. Walah, jadi deh. Nah, kalori cinta firman. Banyak ya cerita-cerita yang keren di Alkitab ya. Kalian juga pasti punya kisah favorit kalian ya. Kalian tinggal buat tadi sesuai dengan petunjuknya kalori ya. Cerita apapun ya yang kalian sukai tentunya ya. Ya. Jangan lupa buat adik-adik di rumah, nanti hasil karya kalian difoto ya. Minta tolong mama sama papa di rumah untuk memfotokan buat kalian dan dikirimkan ke Kakak Rocky ya, kalori atau enggak kontak Kakak Rocky yang ada di WhatsApp-nya mama papa. Sip? Oke. Sambil kalian mengerjakan, di sini juga mengerjakan ya. Sampai ketemu di minggu depan. Yuk kerjain. Selesaikan punya kalian. Oke, adik-adik bisa di stop dulu. Kita mau doa berkat dulu. Habis itu dilanjut ya. Boleh? Boleh? Yuk kita doa berkat dulu yuk, Kak Wendy. Silakan Kak Wendy. Stop dulu ya, kita mau berdoa dulu ya. Untuk ibadah kita pada hari ini. Ayo kita tutup
tutup mata semuanya, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa dari ibadah kami dari awal ya Tuhan, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami masih penuh dengan sukacita ya Tuhan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau tutup ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kasih karunia dan rahmat-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Dan kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Adalah kehendak Tuhan Engkau akan semakin naik, bukan semakin menurun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Diberkati keluar masuk-Mu, dan apa saja yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buatnya berhasil, diberkati bahkan beruntung. Karena Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan damai sejahtera shalom, supaya engkau berkenan pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.